kemarin ya, di soal kemarin, kenapa itu hasilnya nihil? Kita coba hitung, ya, sambil Anda lihat soalnya, bahwa Pak Dokter tersebut ya, Pak Dokter tersebut ternyata sebagai pegawai pegawai di rumah sakit, dia mempunyai gaji dan tunjangan ya. Gajinya 144, ya, tunjangannya 60, kemudian ini 15 juta untuk tunjangan sewa. Tunjangan sewa ini masuk ke penghasilan bruto karena diberikan dalam bentuk cash. Dan premi asuransi dibayar rumah sakit ini 6.600.000. Ya, vitamin tidak ya. Ini tidak menambah penghasilan bruto, tapi dia masuknya ke klaster ini, BOP. Dia menjadi bukan objek pajak ya, sebesar berapa? 5 juta. Baik. Kemudian kita dapat di sini ya, penghasilan sudah habis ya. Jadi kan untuk yang huruf A ditanyakan penghasilan dikenakan PPh final. Kemudian penghasilan dikenakan PPh non final dan yang bukan objek pajak. Jadi untuk penghasilan yang dikenakan PPh non final 225.600. Yang final nggak ada. Kemudian kalau untuk yang BOP total 5 juta. Nah, clear ya. Baik, selanjutnya dari penghasilan bruto ini ada pengurang sampai sampai ke penghasilan itu. Kalau pegawai kan ada biaya jabatan ya. Tapi ini maksimal karena sudah 200 juta. Maksimal 6 juta, sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri sebesar 1.800.000. Iya. Ya. Total penghasilan itu 217, penghasilan PTKP berapa? Nah, dia belum menikah tapi menanggung 1 ya. Berarti TK1 kena 58.500. Ya. 159. Nah, 159 ini kita breakdown ke 2 lapisan tarif ya. Berarti lapisan yang kedua adalah 159 ini dikurangi dengan 50 juta. Ketemu penghasilan kena pajak total 169. Oke, sama ini 50 juta dikalikan dengan lapisan penghasilan kena pajak 2,5 dan 16.396 95 ya. Sedangkan sesuai informasi PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja berapa? Sama ya. Sebesar 18.895. 895. Berarti hasilnya adalah nihil. Oke, yang menjadi pertanyaan, kemarin Anda masih ingat ya, sebenarnya kita belajar perpajakan 2 ini kan dibagi menjadi 3 ya. Untuk orang pribadi di sini ada pegawai. Kemudian ada WPOP yang melakukan kegiatan usaha. Yang terakhir adalah WPOP yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, yang menjadi pertanyaan, bukankah dokter ini dia salah satu jenis pekerjaan bebas ya, diatur dia. Tapi kenapa kita menghitung pakai ini? Apakah ada teman-teman yang menghitung menggunakan cara menghitung pekerjaan bebas? Ada nggak? Nggak ada ya. Jawabannya kenapa? Jawabannya adalah karena di soal ini Pak Dr. Yasin ini dia sebagai pegawai tetap di rumah sakit itu. Jadi hati-hati, meskipun di peraturan pajak dokter merupakan salah satu jenis pekerjaan bebas, tapi dilihat dulu si dokter itu dia sebagai apa gitu. Kalau dia sebagai pegawai tetap, cara menghitungnya seperti ini ya. Cara menghitungnya persis dengan
cara menghitung pegawai atau karyawan seperti saya. Jadi meskipun dokter, cara menghitungnya adalah dengan cara menghitung yang karyawan atau pegawai. Nah, kapan dia dihitung sebagai pekerjaan bebas? Ya sesuai namanya ketika dia secara profesional menjalankan tindakan profesionalnya, kemudian mendapat penghasilan tanpa ada ikatan kerja ya, ikatan kerja dengan pihak lain. Dalam artian ikatan antara pemberi kerja dan si karyawan. Jadi dia secara bebas, dia mempunyai skill khusus, dia kemudian buka praktek misal, kemudian dia menjadi dokter tamu misal. Nah itu masuk ke kategori pekerjaan bebas. Oke, clear ya, dari sini bisa dipahami ya. Ada yang masih bingung silakan. Anda sudah punya gambaran ya untuk mengerjakan ini. Kita masih membahas tentang PPh OP pegawai. Oke, hasilnya nihil dan ini yang paling umum ketika ada pegawai dia hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, maka bisa dipastikan hasil SPT-nya nanti adalah nihil. Oke, lanjut ke nomor 2, kita coba kerjakan ya. Di nomor 2 ini ada dirinci ada 11 penghasilan. Nah, nanti mungkin ya, tapi saya mohon maaf belum sempat ngecek pengerjaan teman-teman. Nanti pengerjaannya mungkin kurang lebih bisa seperti ini. Tapi kalau yang sudah mau langkah-langkahnya sesuai dengan instruksinya ya nggak masalah, itu dapat 100. Tapi mungkin untuk mempermudah itu adalah Anda bikin kolom sebenarnya ya. Kolom penghasilan. Ini sebenarnya kolom penghasilan ya. Di kita belajar perpajakan 2 ini kan di awal sama tadi sudah saya sampaikan bahwa itu sebenarnya dibagi menjadi 3 kategori besar kan ya untuk jenis penghasilan. Yaitu penghasilan yang dikenakan PPh non final, dia dikenakan PPh akhir tahun, kemudian PPh dikenakan final dan BUP. Nah, posisi penghasilan itu ada di sini nih ya. Di sini ada penghasilan bruto, kemudian ada penghasilan neto, ada penghasilan dikenakan PPh final dan bukan objek pajak. Oke, clear ya? Oke, kita coba kerjakan. Yang nomor 1, penghasilan brutonya berapa? Penghasilan brutonya adalah 360 juta. Nah, kemudian penghasilan netonya berapa? Ternyata di situ sudah kita diberi gampangnya aja, pengurang penghasilan brutonya. Berarti sebesar 360 ini dikurangi dengan 12 juta. Nah, ini PNS ya. PNS kalau untuk gaji sama tunjangan itu sifat penghasilannya tidak final kecuali untuk yang nomor 7 ya. Ini sambil Anda baca soalnya ya. Untuk yang nomor 7 itu sifatnya final. Karena apa? Karena dia berasal dari honorarium dan oh ya, ini soalnya kurang lengkap ya. Dia ada di golongan berapa? Anda mengerjakan gimana ini untuk yang nomor 7? Oke deh, nanti kita cek coba ya. Baik, lanjut ya. Kemudian gaji tunjangan sebesar itu. Yang nomor 2 seragam kantor. Seragam kantor masuk mana? Seragam kantor karena dia PNS tidak bekerja di WP pemberi kerja yang bersifat dikenakan final, berarti seragam itu menjadi POP atau bukan objek pajak sebesar berapa? 1,5 juta ya. Kemudian bunga simpanan koperasi PPh akhir tahun final atau BOP dia
bunga simpanan koperasi, dia dikenakan Final, Pak. final ya. Oke, terima kasih. Sebesar 200.000. Ya. Kemudian penjualan sawah. Penjualan sawah harganya 200 juta. Dulu saat beli 190. Setelah dipotong PPh final ya ini 10 juta. Berarti dia dikenakan PPh final ya atas tanah bangunan ketika ada pengalihan atau penjualan dikenakan PPh final. Nah, ini DPP-nya yang 200 ya karena dia menjual. Jadi ini masuk yang 200. Di sini sebenarnya ada capital gain dia. Ya. Dia belinya 190, ternyata jualnya 200. Sebenarnya dia ada untung gitu. Tapi untuk yang pertama dia dikenakan PPh final. Jadi yang kita hitung hanya penghasilan brutonya. Oke, clear? Yang nomor 5 sekarang. Ya, nomor 5. Nah, kalau tadi yang sawah ini motor. Ternyata dia menjualnya 9,5. Ya. Kemudian nah kita hitung aja sini 9,5 ya. Nah, ternyata dia belinya adalah 8,5. Nah, penghasilan itunya berapa? Jadi gini, berapa, Mas? 1 juta? Bukan. 1 juta. Oh iya, nah ini hati-hati di sini ya, karena oke, yang pertama gini, kita yang pertama sebelum meet ini kan bukan pembukuan ya. Jadi kalau bukan pembukuan itu kita nggak menghitung capital gain. Jadi gini, intinya untuk kita belajar meet ini kita nggak membahas pembukuan. Artinya untuk WPOP yang kita pelajari di meet ini dia tidak menyelenggarakan pembukuan. Nah, pembukuan itu kita pelajari setelah meet atau di materi UAS ya, di PPh Badan. OP termasuk juga nantinya. Tapi kita fokus yang di badan, treatmentnya sama. Nah, gini, sebenarnya apa itu pembukuan? Pembukuan adalah Anda belajar akuntansi ya. Paling atas kan ada pendapatan tuh ya, pendapatan dikurangi biaya ya. Ini ambil ringkasnya saja, ketemu kemudian laba bersih. Kita potong kompas. Dari pendapatan sampai ke laba bersih kan banyak komponen tuh. HPP ya, kemudian biaya umum, biaya lain, penghasilan lain. Nah, ini kita potong. Sebenarnya yang paling fair pengenaan pajaknya seperti ini ya. Paling fair adalah seperti ini. Jadi melalui metode pembukuan. Jadi pendapatan misal 10 juta. Atau kita langsung tadi ya. Misal pendapatan ternyata 9,5 juta. Ya. Kemudian biayanya kita habis ternyata berapa? 8,5 juta. Ya. Nah, ini iya, 9,5 ternyata biayanya 9,5, 8,5. Nah, ketemu laba bersihnya berarti berapa? 1 juta gitu. Ini nah, idealnya dikenakan pajaknya ya yang dari 1 juta ini gitu kan ya. Sekali lagi idealnya adalah dikenakan pajak yang dari 1 juta ini gitu. Nah, inilah untuk yang menggunakan metode pembukuan ya. Untuk menggunakan metode pembukuan. Dia dikenakan penghasilannya pajaknya dari laba bersih ini. Berarti di bawah laba bersih nanti ada Anda belajar setelah MIT ada namanya koreksi fiskal. Banyak kita belajar nanti.
Nah, dari koreksi fiskal inilah ketemu penghasilan neto namanya. Penghasilan neto ya. Atau populer dengan nama juga laba fiskal ya. Nah, berarti dari sini dapat kita hitung ya. Dapat kita hitung penghasilan itu berarti di bawahnya ada pengurang namanya PTKP gitu kan ya. PTKP, kemudian di sini ada penghasilan kena pajak. Nah, kemudian di sini ketemu PPh terutang. Sebenarnya inilah yang menurut saya pribadi ya, pemajakan paling fair dalam artian ketika ada laba maka di sini ada PPh terutang gitu kan ya. Nah, itu namanya pembukuan ini. Ini rinci. Anda belajar seperti ini akuntansi, maka nanti kita setelah MIT cara menghitung pajak WP badan seperti ini ya. Jadi dari laba bersih ini berangkat. Ini berbeda dengan namanya pencatatan. Namanya pencatatan atau namanya untuk yang sedang kita belajar ini WPOP yang karyawan ya. WPOP yang karyawan dia tidak mengenal yang namanya biaya. Kenapa? Karena dia dibahas di treatmentnya ada, pengurang biaya ini ada di pembukuan. Nah, kalau pencatatan kita hanya fokus yang di pendapatan saja. Gitu, ya. Dapat ya? Nah, berarti untuk yang masuk penghasilan neto ini, untuk penjualan sepeda motor ya, yang nomor 5 ini, kita treatment di perpajakan penghasilan netonya adalah sebesar berapa? 9,5 juga. Gitu. Kenapa? Karena ini kita tidak memakai pembukuan. Ya. Untuk WP karyawan dia kan tidak wajib pembukuan. Ya. Tidak wajib pembukuan dan tidak melaksanakan pembukuan. Berarti komponen biaya itu diabaikan. Nanti kalau kita belajar setelah MIT ini bisa. Ini bisa untuk yang 8,5 itu jadi komponen biaya di sini bisa. Jadi pengurang untuk yang dapatnya kan 1 juta capital gain ya. Nah, tapi karena ini kita tidak WP tidak pembukuan, maka yang kita masukkan ke penghasilan itu adalah sebesar penghasilan bruto. Ya. Dan ini sifatnya hampir kurang lebih sama untuk penghasilan lain-lain. Ya. Jadi kita menentukan penghasilan netonya sebenarnya adalah sebesar penghasilan bruto. Ya, nanti kita belajar. Oke, clear ya. Dari sini ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada yang menjawab 9,5 atau ada yang menjawab 1 juta? Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Lanjut ya. Nomor 5 sudah clear ya. Jadi yang kita catat adalah sebesar berapa harga jualnya, 9,5 ya. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 6, ke hadiah perlombaan ya. Hadiah perlombaan, hati-hati banyak yang menjawab itu dikenakan PPh final, tidak ya. Bedanya apa? Bedanya kalau hadiah perlombaan sebenarnya kita ada effort di situ. Nah, itu pengenaan PPh pasal 21 tidak dikenakan final. Ya. Tapi kalau dia sifatnya hadiah undian, maka dikenakan PPh final 4 ayat 2 sebesar 25%. Ya. Hadiah perlombaan berapa dia dapatnya? Berarti dia tidak final, 10 juta ya. Iya, 10 juta berarti penghasilan netonya berapa? Penghasilan netonya adalah sebesar 10 juta juga. Jelas ya? Anda ingat-ingat untuk jenis penghasilan lain-lain itu sebesar penghasilan netonya adalah sebesar penghasilan brutonya secara umum. Sebenarnya penghasilan neto itu boleh ya dikurangkan dengan effort dia ketika misal ada biaya
pendaftaran, kemudian sebenarnya Pak, saya untuk meng-create penghasilan 10 juta itu saya ada biaya pendaftaran, kemudian ada transport segala macam, di mana yang dia tidak bisa lepas dari itu. Sebenarnya boleh, cuman ini untuk ringkasnya maka ini tidak kita kurangkan ya. Nah, clear ya. Jadi sebenarnya secara umum sebesar penghasilan neto ini adalah sebesar penghasilan bruto. Nah, kemudian yang nomor 7 dikenakan PPh final ya. Ini honorarium di luar gaji dan tunjangan. Di situ juga sudah di-state dari honorarium sebesar 10 juta itu. Kita masukkan sini 10 juta. Itu dikenakan, dipotong PPh pasal 21 500. Berarti dia di golongan berapa tuh? Golongan berapa dia? Kita coba ya. 10 juta dikali yang 5% dulu. Oh, 500. Berarti Pak Mehmet ini adalah PNS golongan 3, ketahuan ya. Kemudian warisan sebesar 2 miliar. Ingat, warisan dia menjadi BOP. Ya. Kemudian dia mendapat hadiah sepeda motor. Ya, hadiah sepeda motor masuk ke mana nih? Ke BOP, ke dikenakan final atau dikenakan non final? Teman-teman semua? Cek. Non final, Pak. Final. Non final, Pak. Oh, non final. Ya, betul sekali ya. Baik, Riko, betul ya. Sebesar 21 juta. Ini non final. Iya. Penghasilan itunya sama, 21 juta juga. Iya. Nah, kemudian beasiswa bukan objek pajak ya. Beasiswa sebesar 300 juta. Bukan objek pajak. Nah, yang nomor 11 penghasilan istri hanya dari satu pemberi kerja. Untuk penyederhanaan dia sama persis dengan nomor 1. Nah, mungkin saya lupa memberitahu, mungkin banyak yang miss juga ini. Maksud saya sebenarnya sama dengan poin 1, bukan nomor 1. Tapi kalau ada yang menjawab sama dengan nomor 1, makanya soal nomor 1 nggak apa-apa. Kalau yang di poin 1 berarti sebesar 360 ya. Ini. Tapi sudah kita sampaikan di awal bahwa untuk penghasilan istri yang hanya dari satu pemberi kerja dan dia sudah dipotong BPH ya, tidak ada penghasilan lain, maka dia bersifat final. Berarti masuknya ke sini nih. Berarti sebesar berapa? 360. Ya, clear. Oke, ketemu. Ini jawabannya, bisa dicatat, bisa dicek ya. Silakan kalau untuk mencatat langsung aja ya teman-teman, karena kemungkinan nggak akan saya share untuk yang file Excel ini. Berarti Anda bisa mencatat atau nanti bisa melihat di rekamannya nanti ya. Enaknya sih catat langsung, jadi Anda bisa sambil ini ya. Tapi memungkinkan nggak kalau Anda misal Zoom kayak ini, kemudian sekalian mencatat? Bisa ya. Anda bisa bagi screen-nya, tapi kecil-kecil ya nanti hasil. Oke deh. Terserah bagaimana mekanismenya ya, saya serahkan ke Anda semua. Nah, oke ya. Jadi untuk menghitung PPh di akhir tahun, kalau dia punya beberapa penghasilan, itu kita gabung pada level apa kemarin kita belajar, pada level penghasilan neto. Di yang ini ya, untuk semua penghasilan ada level penghasilan neto, kemudian kita hitung berapa PPh di akhir tahun. Nah,
Sudah ketemu nih penghasilan netonya sebesar 388.500. Ya, ya ketemu nih. Nah, kemudian sampai ke bawah ya, Anda sudah canggih lah menghitungnya. DTKP-nya K2. K2 berarti berapa? 58 tambah 9 juta. Berapa? 7,5 Pak. 67,5 ya. Baik. 67.500. Ketemu 321 sudah bulat ya, pembulatan berarti sampai lapisan ketiga dia ya. Untuk lapisan kedua 200 juta. Nah, untuk lapisan ketiga adalah sebesar ini. 321 dikurangi dengan 50 juta dan 200 juta. 71 ya. Maka cara menghitung lapisan tarif adalah ini 2,5 17.750. Oke, sampai di sini ya, sampai di sini total berapa nih? Total $50.250. Betul ya? Ada yang betul mengerjakan, ketemunya 50.250 ya. Nah, ternyata dia punya tabungan berupa tabungan ini. Dia punya tabungan pajaknya sudah dipotong pihak lain. Berarti itu bisa menjadi kredit pajak. Informasi yang pertama ternyata untuk gaji tunjangan sudah dipotong sebesar berapa? Sebesar yang gaji tunjangan ya. 12.150. Nah, untuk hadiah lomba ya, dia dipotong pasal 21 sebesar 500.000. Nah, ketemu 37.600, statusnya kurang bayar. Selesai. Maka senilai 37 juta ini 600, maka dia setor ke kas negara. Selesai urusannya. Memakai kode billing, dapat NTPN, kemudian dari situ, setelah itu maka dia lapor ke kantor pajak atau melapor melalui e-filing. Baik, kurang lebih seperti ini ya. Silakan bagi yang masih bingung atau masih kurang paham untuk bertanya. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Mbak Silvi. Itu yang tadi Pak, yang bagian penjualan sepeda motor itu saya masih bingung ini Pak. Kan ini perhitungannya tanpa dikurangin biaya yang tadi kan Pak. Nah, itu yang masuk perhitungan yang seperti itu tuh klasifikasinya yang bagaimana Pak? Apa yang khusus yang non final atau bagaimana Pak? Karena yang penjualan sawah itu kan juga hampir mirip seperti itu gitu Pak. Terima kasih. Iya. Baik. Terima kasih ya. Baik, betul sekali. Jadi untuk yang kalau ada penjualan ini kan sama ya, nomor 4 sama 5 ini. Ini sebenarnya ada capital gain dia. Ada selisih dia dari menjual ini modalnya atau menjual asetnya ya. Nah, untuk yang penjualan dikenakan final itu abaikan saja karena dia tidak mengenal namanya penghasilan neto ya. Jadi yang sebesar berapa transaksinya, berapa penjualannya, maka itu abaikan saja. Itu langsung kita pindah ke klaster dikenakan PPh final. Jadi sebesar 200 ini, itu ya. Dan kemudian sebenarnya sama juga yang nomor 5 itu harga pembelian motornya itu hanya pengecoh saja juga gitu. Jadi sebenarnya abaikan juga. Tapi itu kita masukkan ke klaster yang dikenakan PPh non final. Nah, treatmentnya di dalam perpajakan untuk penghasilan lain-lain ini bisa dibaca di modul juga ya.
Untuk penghasilan lain-lain, ya seperti pembebasan hutang, kemudian hadiah perlombaan, kemudian dia dapat keuntungan penjualan harta. Nilai dari penghasilan itu adalah sebesar penghasilan bruto, gitu aja. Udah, simpelnya seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena yang sedang kita pelajari ini si WP tidak melakukan pembukuan. Kalau dia melakukan pembukuan yang sebesar dia berapa belinya itu bisa masuk di sini nantinya. Ya. Tapi sebenarnya dia metode pengurangannya tidak sekaligus ya. Kalau untuk yang berupa aset yang dijual itu kan melalui metode penyusutan. Nah, kalau pembukuan seperti itu, jadi dapat capital gain-nya, maka sebesar keuntungannya adalah dikurangi sama nilai bukunya ya, berapa dia jual kurangi nilai bukunya, maka ketemu labanya keuntungan seperti itu. Nah, sekali lagi Mbak Silvi dan teman-teman yang lain, kalau ketemu soal yang nomor 5 ini, maka udah kita fokus yang sebesar di berapa dia dapat dari penjualan tersebut, gitu aja. Tapi ya perlu kita identifikasi apakah dia nanti dikenakan PPh final atau non final. Itu aja udah. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada lagi silakan. Baik, sudah paham ya. Nah, nanti untuk scoringnya ya, ini sama ya, sama ketika Anda belajar perpajakan 1, kemudian dosen memberikan penilaian itu sama. Jadi misal untuk yang nomor 1 dapat poin 1 gitu ya. Dan mungkin juga sudah familiar. PTKP mungkin dapat poin 2, penghitungan pajak dapat poin 2 atau 3, kredit pajak dapat poin 2. Kemudian PPh terutang dapat poin 1 gitu. Nah, maka ini totalnya misal berapa gitu. Ini sama. Jadi ketika Anda kemarin belajar sama Pak siapa di perpajakan 1 ini sama. Semua dosen cara menghitung nilainya adalah seperti ini. Maka total 18 berarti berapa poin yang bisa dikolek dari situ adalah penyebutnya adalah 18 ini. Seperti itu. Baik, clear ya? Sudah paham? Anda sudah belajar di perpajakan 2 ini ya. Perpajakan 2 ini cara menghitung PPh karyawan. Baik, ada lagi pertanyaan? Boleh izin bertanya, Pak? Silakan Gamara. Pak mau tanya, kalau misalnya dia dapat tunjangan berupa natura, tapi dia mau uang kan Pak, itu dapat dikenai pajak atau tidak? Gimana? Jadi dia dari tempat kerjanya dapat natura, kemudian dia mau dapat uang, gimana? Contohnya kayak gini Pak, kalau misalnya dari kantornya kan dikasih natura berupa makan siang, tapi untuk makan siangnya tuh dia dalam bentuk uang Pak, jadi dia mau diuangkan saja, itu kena pajak atau tidak ya Pak? Oh iya, betul. Jadi gini, kalau dia dapatnya cash berarti masuk ke sini, ya, masuk ke unsur penghasilan bruto dia, dimasukkan ke PPh akhir tahun, ya. Misal harga makanannya berapa? Misal KFC gitu kan ya, atau di warteg, oh ternyata atau nasi padang. Puasa bicara makanan kita ya. Jadi misal nasi padang harganya 25.000. Itu kalau misal disediakan di kantor atau di udah ini makanan kamu makan gitu. Kamu kan udah kerja jerih payah bekerja di kantor saya, ini deh kamu dapat makan siang. Nah, itu natura seperti itu. Itu bukan objek pajak. Sama seperti seragam ini. Nah, itu beda ketika perusahaan, oke deh aku nggak mau ribet, nasi padang saya yang belikan, nanti kamu makan, udah saya kasih duit aja. Saya kasih uang, ini 30.000 terserah mau makan di mana. Nah,
30.000-nya nanti bisa geser ke sini, ya, bisa geser ke penghasilan neto. Jadi cara membedakannya dia dapat uang ataukah dapat berupa barang atau fasilitas. Itu ya, Gamara. Baik, Pak. Jadi Terima kasih. intinya, baik. Jadi intinya kalau dia dari perusahaan dapat cash meskipun judulnya sama-sama tuh makan siang. Kalau dapatnya cash nanti masuk ke PPh penghitungan akhir tahun. Seperti itu. Baik, ada lagi? Izin bertanya, Silakan Nadia. jika penjualan sepeda motor itu dijual rugi, bagaimana Pak? Ya. Kan pengertian penghasilan, penambahan kemampuan ekonomis dari wajib pajak. Iya. Terima Betul. kasih. Baik, terima kasih ya. Nah, baik. Bagus ya pertanyaannya, bagaimana ketika dia jual rugi gitu kan ya. Ternyata dia dulu belinya 10 juta atau 20 juta, dijualnya hanya 9,5 gitu. Nah, kembali lagi ke prinsip pembukuan ya. Itu boleh kalau WP yang bersangkutan dia melakukan pembukuan atas rugi, itu bisa dibebankan atau bisa menjadi pengurang dari unsur tadi. Jadi untuk kerugian bisa masuk tuh di dalam penghitungan pajak. Nah, kalau kita bicara WP non pembukuan itu sama ya. Jadi mohon maaf, yang masuk di sini bukan rugi juga. Jadi untuk yang WP non pembukuan atau WP yang melakukan pencatatan itu di sini tidak mengenal rugi ya. Jadi sebesar penghasilan itulah yang dikenakan. Itulah makanya saya sampaikan tadi, sebenarnya yang paling fair pengenaan pajak adalah yang seperti ini. Jadi ketika dia punya pendapatan 9,5, biayanya 8,5, maka yang dipajaki hanya yang atas 1 juta ini gitu. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang sedang kita bahas ini sama pencatatan, ini mirip-mirip dengan Anda sudah banyak belajar dikenakan PPh final ya. PPh final. Nah, sama tuh ya. PPh final ini sama. Dia nggak melihat rugi atau untung, maka atas objek yang ada dia dikenakan PPh final. Misal jualan tanah tadi. Ternyata dia belinya 1 miliar, dia jualnya hanya 800 juta. Itu kan rugi ya. Tapi PPh final nggak mengenal untung rugi. PPh final dia dikenakan atas penghasilannya saja. Nah, ini sama. Treatmentnya sama dengan yang sedang kita pelajari ini. Maka sebenarnya antara fair nggak fair juga sih ya. Kalau menurut saya yang paling fair adalah dengan pembukuan, tapi nggak semua orang ya, nggak semua pihak itu bisa melaksanakan pembukuan. Nah, nanti kita belajar sebenarnya pemerintah memfasilitasi hal tersebut. Jadi katakanlah nggak usah jauh-jauh ketika kita ada tetangga yang jualan sembako atau eceran ya. Maka kalau disuruh pembukuan sangat-sangat berat. Disuruh secara detail ilmu akuntansi Anda diterapkan di situ, maka ya pusing yang punya ya. Maka pemerintah memfasilitasi namanya pencatatan. Pencatatan apa? Pencatatan sebenarnya secara global dia hanya mencatat penghasilannya saja. Nah, biayanya itu sedikit diabaikan. Jadi yang pertanyaan Nadia tadi, bagaimana ketika dia rugi, berarti ya tetap yang masuk di sini adalah sebesar penghasilannya saja. Ya. Karena tidak melakukan pembukuan tadi. Gitu. Baik, kita lanjut ya, kita lanjut. Ada yang belum tersampaikan materi kemarin ya. Yang belum tersampaikan adalah status ya, status KK, PHMT sama HB. Ya.
Baik. Saya sampaikan materi dulu ya tentang status. Sebenarnya ini saya diingatkan sama kelas sebelah ya, Pak. Itu sebenarnya yang materi itu, materi yang hari ini ya tentang kegiatan usaha itu adalah materi di pertemuan 6. Kita pertemuan di 4 ya. Baik. Saya harapannya maju 1 langkah, ternyata 2 langkah. Ada yang lupa saya belum menyampaikan, itu tentang status perpajakan. Ya. Ya, status perpajakan. Ketika dia lapor SPT ya, itu ada 4. Yang pertama adalah KK, kemudian ada PH, kemudian ada MT, apalagi satunya berupa HB. Ya. Jadi ada KK, PH, MT, sama HB. Bedanya apa? Bedanya kalau KK ini ya, mohon koreksi kalau saya salah ya. Ini kepala keluarga. Ini PH ini pisah harta dan penghasilan. Ya. Kemudian yang MT, apa MT? Ini memilih ya, memilih terpisah. Yang HP ini apa? HP ini apa ya? Hidup bercerai atau hidup berpisah ya? Saya mohon maaf, lupa banget. Hidup berpisah, Pak. Berpisah ya deh. Baik. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang sudah kita kerjakan kemarin sampai dengan yang barusan kita kerjakan itu tidak ada keterangan lain, berarti statusnya adalah kepala keluarga. Artinya apa? Status kepala keluarga, jadi untuk perpajakan ya, sebenarnya kalau defaultnya untuk yang SPT sama dia membuat SPT tahunan, bahwa satu keluarga itu dilihat sebagai satu kesatuan. Ya. Artinya semua penghasilan dari suami, istri, sama anak, ya udah itu dilaporkan hanya satu laporan, satu NPWP, kemudian dihitung berapa pajak yang ada, disetorkan ke kas negara. Nah, dalam hal ini, secara umum yang menjadi kepala keluarga adalah suami. Ya. Kecuali kalau istri yang bekerja, suami tidak bekerja, tapi harus ada surat keterangannya. Maka yang menjadi kepala keluarga adalah istri. Tapi secara umum yang menjadi kepala keluarga adalah suami. Nah, ini sudah kita praktekkan dari pertemuan 3 kemarin sampai dengan hari ini. Itu statusnya adalah kakak. Ya. Nah, yang berbeda adalah yang PH sama MT ini ya. PH sama MT ini apa artinya? Artinya di dalam pajak ini memfasilitasi bagi suami atau istri ya. Itu yang pertama, itu menyesuaikan kalau si suami sama istri dia memilih pisah harta dan penghasilan. Sekali lagi kalau suami sama istri memilih pisah harta dan penghasilan, itu perpajakan memfasilitasi. Atau ketika si suami sama istri dia memilih terpisah, artinya apa? Bukan bercerai, bukan ya, memilih terpisah dalam hal ya, dalam hal pemenuhan kewajiban perpajak ya, dalam hal ternyata si suami enggak deh, aku urus pajakku sendiri aja, atau si istri ya udah aku juga urus perpajakanku sendiri, itu namanya MT, memilih terpisah. Nah, ini sama juga pisah harta dan penghasilan, ini misal ada surat pernyataan ya, nanti kalau misal ada apa-apanya ada yang namanya gonogini itu. Nah, di dalam pajak memfasilitasi. Nah, ini cara menghitungnya agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda. Bagaimana cara menghitungnya?
Cara menghitungnya adalah melalui metode proporsional. Ya. Kita ambil aja ya, kita coba aja di soal yang nomor terakhir ya. Nomor terakhir yang di tugas itu Pak Mehmet kan sama istrinya namanya siapa? Hasna. Ya. Nah, kita ambil contoh ternyata misal Pak Mehmet sama Bu Hasna itu ternyata dia memilih antara dua nih, salah satu antara dua ini, misal ternyata memilih MT gitu kan ya. Paham ya? Jadi di soal yang nomor 3 yang sudah kita kerjakan ini, ya, ini ada di soal nomor 3, ini ya, ini udah saya bikin, ini ternyata statusnya MT. Dalam artian Pak Mehmet sama Bu Hasna ini, oke deh, kita jalankan kewajiban perpajakan masing-masing. Ya. Oke, cara menghitungnya adalah kita tentukan dulu berapa penghasilan neto masing-masing. Ya. Caranya adalah seperti ini. Saya kopas ya, biar cepat aja. Jadi kan kalau ini statusnya kakak ya. Yang nomor 2 ini adalah statusnya kakak. Status kakak. Kepala keluarga. Berarti dalam hal ini yang menjadi kepala keluarga adalah Pak Mehmet. Secara perpajakan. Nah, ini udah saya kopas. Pak Mehmet sama Bu Hasna dia memilih menjalankan kewajiban perpajakannya masing-masing. Ini berarti cara menghitungnya yang pertama tadi sudah saya sampaikan adalah kita hitung penghasilan neto masing-masingnya berapa gitu. Berarti bagi penghasilan suami asumsinya dari 1 nomor 10 itu punya Pak Mehmet. Dari 1 nomor 10 punya Pak Mehmet, penghasilan netonya 388.500. Kalau yang atas tadi berapa? Sama ya. Kenapa sama? Karena yang pihak istri kan kita masukkan ke final ini. Ya. Jadi nggak masuk ke penghasilan neto. Oke, berarti sama ya. 388.500. Ini penghasilan neto Pak Mehmet. Nah, kemudian penghasilan istrinya ini sama dengan poin 1. Untuk penyederhanaan, berarti penghasilan bruto sama netonya ini sama dengan persis dengan punya Pak Mehmet. Ya, sebesar 360.348 ini. Ini tidak final. Dan kalau misal salah memilih PH atau MT, berarti yang semula penghasilannya final ya, istrinya ini kan semula dia final, itu sekarang menjadi tidak final. Nah, berarti yang punya istri adalah sebesar 348 ya, sebesar ini. Kemudian total berarti ya 388 plus 348 ketemu 736. Maka total penghasilan neto adalah 736.500. Nah, PTKP-nya berapa? PTKP-nya inilah penggunaan yang selama ini mungkin Anda bertanya-tanya di waktu belajar di perpajakan 1 ya. Untuk status KI itu seperti apa sih? Ya seperti ini. Kalau misal kita menghitung ternyata penghasilan suami itu digabung dengan penghasilan istri. Cara menghitungnya seperti ini. Ya. Jadi ini kita hitung berarti 2 kali nih ya. Untuk yang 54-nya dia dapatnya 2 kali, untuk kawin dapat 58.500 plus 54 plus 2, 4,5 kali 2 9 juta, ketemu 121.500 ya. Nah, dari sini 615. Kemudian dari penghasilan kena pajak kita hitung PPh terutang. Berapa? Ketemu PPh-nya adalah sebesar ini. Baik, 600 berarti sampai lapisan tertinggi ya dia. 30%. Baik. Ini 50
200 ini harusnya 250. Nah, berarti yang lapisan paling bawah adalah 615 ya, dikurangi 500 juta. Ketemu 115. Ya. Ketemu ya. Baik. Total berapa di sini? PPh terutang gabungan ya. 129. Sedangkan kredit pajaknya berapa? Kredit pajaknya belum ya. Jadi untuk kredit pajak kita hitung di bawahnya. Ya. Kita hitung dulu secara proporsional berapa yang menjadi masing-masing tanggungan. Nah, ini yang berbeda. Setelah ketemu PPh terutangnya sebesar 129 itu, maka ini kita split ke Pak Mehmet ya, ke suami. Cara menghitungnya adalah berapa penghasilan neto Pak Mehmet adalah sebesar berapa? 388 ini ya. Kemudian dibagi dengan totalnya 736. Kemudian dikalikan dengan berapa PPh terutang. Ketemu ini. Maka PPh suami adalah sebesar ini. Oke, ini sambil Anda ketik di laptop, sambil Anda catat ya. Sekali lagi caranya adalah untuk Pak Mehmet dibagi dengan total. Kemudian dikalikan dengan PPh terutang. Temu 68. Nah, maka PPh terutang Pak Mehmet ya. Bagian Pak Mehmet PPh terutang adalah sebesar 68 ya, 68 310. Sedangkan dia punya kredit pajak. PPh pasal 21 sebesar berapa? Tadi berapa? Kredit pajaknya sebesar 12.150 sama 500 ya. Yang punya Pak Mehmet ya, yang dia lomba juga. Berarti ketemu 12.650. 12.650. Ya, ketemu 12.650. Berarti PPh yang masih harus dibayar ya. Berapa? Sebesar 68 dikurangi 12 ini. Ya. Kita ketemu kurang bayar. Si suami berapa? Si istri berapa? Sama, cara menghitungnya adalah penghasilan neto istri ya, penghasilan neto istri dibagi total kalikan dengan PPh terutang 61 ya. Dengan punya kredit pajak berapa? Kredit pajaknya adalah 12.150. 12.150. Banyak juga ya. Maka kurang bayar. Inilah ketemu ya. Ketemu berarti kalau misal Pak Mehmet atau istrinya dia memilih untuk sebentar. Ya, ketemu hasilnya seperti ini. Kalau misal Pak Mehmet sama istri dia memilih status tadi ya, memilih terpisah kewajiban perpajakannya, hasilnya
kan seperti ini. Sebenarnya pajak yang dibayar lebih besar ya, tapi itu konsekuensinya dan sebenarnya difasilitasi di dalam perpajakan. Seperti itu. Baik, paham ya dari sini? Ada yang masih bingung, silakan kalau ingin ditanyakan. Tanya Pak. Baik, silakan Mas. Tadi di saya sempat putus-putus yang PPh terutang 68 sekian-sekian tuh dapatnya dari mana ya Pak? Bisa lihat tadi putus-putus soalnya. Baik. Terima kasih, Made. Jadi cara menghitungnya yang 68 ini adalah yang tadi ya. Sebenarnya kalau dia si Pak Mehmet sama istrinya itu memilih PH atau memilih MT ya, maka kita identifikasi penghasilan neto masing-masing suami dan istri. Gitu. Nah, sampai di tingkat menghitung berapa masing-masing PPh yang kurang bayar atau lebih bayar. Yang 68 ini cara menghitungnya adalah penghasilan neto Pak Mehmet sebesar 388 ini 500 itu dengan yang total gabungan kemudian dikalikan dengan berapa PPh terutang gabungan, maka ketemu 68 seperti itu nanti. Ya. Jelas ya, Made, atau masih bingung? Jelas Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Izin Baik. bertanya Pak, Ya, silakan Mbak. itu kalau misalnya memilih terpisah gini, apa nggak bisa ya dipisah aja perhitungannya Pak, untuk mendapat penghasilannya? Kalau ini kan digabung jadi 700, 36, 500. Soalnya kalau kayak gini apa nggak jadi kayak double gitu ya Pak? Ya. Kayak misalnya dapat hadiah Vespa-nya itu kayak macam double gitu nggak Pak? Sebenarnya dia nggak double ya, tapi dia konsekuensinya memang pajak yang dibayar lebih besar gitu aja sih. Sebenarnya dia nggak double karena punya istri dihitung sendiri, punya suami dihitung sendiri. Jadi kan ketahuan punya suami ternyata penghasilan netonya dari 1 sampai 10 itu kan punya suami semua, maka ketemu 388 ini gitu. Nah, sebenarnya yang bikin besar itu yang ini 348 dari awalnya. Sebenarnya kalau nggak metode PH atau MT ini, penghasilan istri kan sifatnya final. Nah, karena sifatnya final berarti nggak digabung dengan penghasilan suami gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang menyebabkan penghasilan netonya sebesar 736 ini adalah ketika si suami atau istri dia memilih PH atau MT, maka treatmentnya adalah seperti ini cara menghitungnya. Berarti yang sebelumnya penghasilan istri sifatnya final itu beralih menjadi non final. Itu aja, lain ya. Sebenarnya nggak double, jadi yang punya istri juga yang hanya nomor 11 saja. Nah, untuk PTKP-nya ini juga dihitung yang istri digabung gitu kan ya. Jadi nggak hanya K strip 2 tapi KI 2. Karena yang sebesar pengurang istri 54 juta ini dimasukkan. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi? Sebenarnya kalau dihitung-hitung sih rugi ya. Kalau memilih PH sama MT akan lebih besar pajak yang dibayar. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi itu difasilitasi di dalam perpajak. Ya monggo aja bisa. Seperti itu. Mungkin kalau bayangan Laik dan teman-teman, kenapa nggak dihitung pajaknya masing-masing, Pak? Kalau dihitung pajaknya masing-masing itu yang sudah status HB atau hidup berpisah. Jadi udah bukan satu keluarga lagi ya. Jadi bukan satu kesatuan keluarga lagi. Berarti yang punya Pak Mehmet dihitung sendiri, punya Bu Hasna itu dihitung sendiri juga. Maka
Kalau seperti itu, ya masing-masing nggak akan cara menghitungnya seperti ini. Yang menghitung cara seperti ini adalah status yang PH sama MT. Baik, bisa dipahami ya. Ini sampai dengan kita belajar yang pertemuan terakhir ini terus ke bawah, yang status PH sama MT. Jadi sebenarnya ini simple ya, simple mekanismenya bagaimana. Sebenarnya kita tentukan aja penghasilan netonya berapa dari suami sama istri, nanti kita proporsional dikurangi kredit pajak, sudah selesai. Oke, silakan dicatat, dihitung dulu ya, karena ini nanti nggak akan saya share Excel-nya. Saya beri waktu kesempatan untuk melihat sebentar, silakan. Izin Pak, bisa diulang yang untuk PTKP-nya nggak Pak? Tadi saya putus-putus jadi nggak tahu gimana dapat 121.500-nya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi KI 2 adalah PTKP ya, PTKP untuk ya, untuk penghasilan menghitungnya adalah kalau KI 2 berarti kan kawin ya. Kalau kawin dapat berapa tuh? Kalau kawin berarti kan dapat diri sendiri sama dia kawin gitu kan ya. Berarti dapat 58.500. Ya. Kalau dia kawin 500. Gitu kan ya. Nah, sedangkan ternyata istri ikut. Karena apa? Karena ini untuk menghitung penghasilan istri yang digabung, yang tadi ya, yang akhirnya ketemu 736 ini. Nah, maka istri dia dapat bagiannya berapa? Untuk dirinya sendiri 54. Nah, tanggungan berapa? Aduh. Untuk istri 54. Nah, tanggungan 2 anak ya, 2 anak yang masih kecil. Berarti ini 9. Ya, 4,5 kali 2. Berarti dari sini ketemu totalnya adalah 21 ini ya. Baik, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan, Afan. Ya. Untuk PHMT ini kalau misalnya kredit pajak yang 21 istri tidak diketahui, berarti disamakan sama yang suaminya ya, Pak? Kalau ini kan soal nggak diketahui. Iya, betul. Jadi untuk yang disoalkan penyederhanaan sama persis dengan yang poin 1. Tapi kita samakan aja kalau tidak diketahui di soal gitu ya. Tapi harusnya sudah diinformasikan di soal. Ada lagi? Kalau nggak ada, sudah paham ya di sini? Kalau sudah paham, berarti kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Materi hari ini ya. Jam berapa? 8.45 ya. Kita sampai jam berapa, Mas? Jam 10 ya? Iya, Pak. Baik. Baik, kita break dulu 5 menit ya. Mohon maaf. Kita break dulu 5 menit. Nanti setelah 5 menit kita gabung lagi. Berarti jam 5
851 ya, 851. Baik, Pak. WP yang melakukan kegiatan usaha. Ya. Baik, sudah dapat gambaran ya. Sekali lagi teman-teman semua, kalau misal ketemu kasus ternyata tetangganya atau saudaranya pegawai atau karyawan, boleh deh nanti di akhir tahun nanti ikut menghitung berapa pajaknya, dibantu ya. Nah sekarang kita ke WP OP yang melakukan kegiatan usaha. Sebenarnya kegiatan usaha itu seperti apa sih gitu kan? Jadi kan 3 tuh tadi, ada karyawan, kemudian kegiatan usaha, dan pekerjaan bebas. Sebenarnya yang lumayan banyak di negeri kita ini adalah yang status dia mendapat penghasilan sebagai karyawan ya, itu yang paling banyak. Dan itu sebenarnya sudah dipotong lewat mekanisme potput untuk pajaknya ya. Jadi untuk pelaporannya sebenarnya di akhir tahun, kalau nggak ada penghasilan lainnya seperti yang di soal tadi, yang nomor 1 tadi ya, itu berarti pelaporannya di akhir tahun nantinya akan nihil, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya kurang terinfo nih, yang paling banyak kedua, apakah yang melakukan pekerjaan bebas ataukah yang melakukan kegiatan usaha. Bisa deh nanti teman-teman searching yang lebih banyak yang mana gitu kan. Baik, sudah membaca ya materi yang di modul ya, di halaman 87 sampai 105 itu membahas tentang pengenaan pajak atau PPh bagi OP yang melakukan kegiatan usaha. Dan di chat itu sudah saya share tentang PP 23 tahun 2018. Itu salah satu mekanisme pengenaan untuk WPOP yang melakukan kegiatan usaha, itu di PP 23 itu juga diatur itu ya. Yang tarifnya hanya 0,5% dari omset dan sifatnya final. Baik. Terlebih dahulu mungkin bisa saya sampaikan konsep tentang kegiatan usaha itu sendiri. Untuk PPT ternyata belum saya share ya, PPT untuk yang kegiatan usaha. Baik, kita ke catatan aja dulu ya. Baik, tadi udah disampaikan dan juga kemarin sudah disinggung sedikit ya, tentang pembukuan versus pencatatan. Pembukuan versus pencatatan. Pembukuan seperti apa? Ya tadi yang saya sampaikan bahwa dia rinci memuat pendapatan sampai kemudian biayanya berapa, laba berapa. Nah, sebenarnya itu yang fairnya sebenarnya seperti itu ya, bahwa pajak dikenakan hanya atas tambahan kemampuan tadi ya. Tapi ada beberapa sisi bahwa memang pajak dikenakan tidak melihat dia untung atau ruginya. Itu salah satu dikenakan PPh final tadi ya, di PPh final. Nah, itu baik. Di pembukuan ya, itu beda dengan pencatatan. Kalau pencatatan dia hanya mencatat sebesar kurang lebih penghasilannya saja. Kita kan sekarang membicarakan tentang WPOP yang melakukan kegiatan usaha ya. Masih ingat WPOP itu di RPS itu dibagi menjadi 3 ya, cara menghitungnya. Dilihat dari dia mengerjakan apa dan dapat penghasilannya dari mana. Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah WPOP yang memperoleh penghasilan sebagai karyawan atau pegawai.
Ini sudah kita pelajari kemarin dan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah WPOP yang memperoleh penghasilan dari melakukan kegiatan usaha. Ini yang hari ini kita pelajari. Dan kita pelajari minggu depan adalah WPOP yang memperoleh penghasilan dari melakukan pekerjaan bebas. Nah, di dalam peraturan pajak ya, di dalam peraturan pajak sebenarnya diatur bahwa untuk yang nomor 2 sama 3 ini dia wajib pembukuan ya. Dia kan wajib pembukuan untuk nomor 2 sama 3 ini. Ya. Sekali lagi untuk nomor 2 sama 3 ini adalah wajib pembukuan. Kecuali ini udah kita ulas kemarin, kecuali untuk yang penghasilannya iya, kecuali untuk yang penghasilannya. Oh, ini mohon maaf salah ini ya. Di minggu kemarin ini salah simbol ya. Itu kurang dari 4,8 miliar, maka dia boleh melakukan pencatatan ya. Dia boleh melakukan pencatatan kalau dia omsetnya kurang dari 4,8 miliar gitu kan ya. Tapi secara umum bahwa terinfo di peraturan bahwa dia harus wajib pembukuan. Kalau pencatatan itu kan beda sama pembukuan ya. Kalau pencatatan inilah yang Anda sudah baca-baca kemarin, maka cara menghitungnya dia memakai NPPN. Apa itu NPPN? Adalah norma penghitungan penghasilan neto. Apa itu? Atau bahasa kerennya norma gitu aja. Itu sudah banyak yang paham. Oh, ini cara menghitungnya memakai norma. Nah, itu banyak paham orang. Nah, sebenarnya yang dinamakan norma itu apa? Jadi seperti ini, ya. Ingat di WP karyawan ya. Paling atas kan penghasilan bruto, ya. Paling atas adalah penghasilan bruto. Kemudian di bawah penghasilan bruto di sini kan ada pengurang penghasilan bruto ya. Karyawan ada apa aja kemarin? Ada biaya jabatan, dan ada iuran pensiun ya yang dibayar sendiri. Iuran pensiun aja. Nah, untuk mencapai itu maka setelah itu ketemu namanya penghasilan neto ya, penghasilan neto. Ya. Nah, kemudian untuk yang norma ini, maka ini namanya potong kompas ya. Namanya potong kompas. Jadi kalau untuk karyawan ya, ini untuk karyawan. Maka untuk WP yang melakukan kegiatan usaha atau dia melakukan pekerjaan bebas, sebenarnya ini menyinggung materi minggu depan juga. Itu dari penghasilan bruto, ya, dari penghasilan bruto untuk mencapai ke penghasilan neto, maka dia melalui namanya ada norma tadi NPPN ya. NPPN apa? Ya sejumlah persentase tertentu. Sebenarnya norma ini dirupakan dalam bentuk persentase ya. Jadi untuk norma ini dia dinyatakan dalam bentuk persentase. Dalam bentuk persentase. Artinya
sebenarnya persentase itu hanya kira-kira saja ya. Jadi bukan nilai real, tapi hanya kira-kira yang itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi misalkan penghasilan brutonya sebesar 100 juta. Ya. NPPN-nya misal ini 25%, berarti dia langsung bisa nembak, oh berarti penghasilan neto saya adalah penghasilan bruto ini dikalikan 25%. Nah, maka ketemu ternyata penghasilan neto saya 25 juta gitu kan. Nah, inilah fungsi dari norma ini. Dia hanya nembak dari penghasilan bruto untuk jatuh ke penghasilan neto ketemunya berapa. Tadi kita kan sudah untuk karyawan ya, untuk karyawan kan ini ya, kita menghitung dia nggak sebenarnya agak-agak nembak juga dari penghasilan bruto tadi ya, ada pengurang biaya jabatan dan pensiun maka ketemu penghasilan neto. Nah, untuk norma ini hanya berlaku untuk WPOP. Ingat WPOP, WP badan tidak termasuk. WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dia melakukan pencatatan, gitu ya. Yang melakukan pencatatan bukan pembukuan. Jadi kalau pencatatan untuk mencapai ke penghasilan neto ini memakai persentase norma ini, gitu. Sebagai contoh ternyata misalkan Bapak Amin dia jualan apa ya, jualan sembako itu kan ya, ternyata omsetnya dalam 1 tahun itu tadi yang itu 100 juta dan untuk NPPN-nya di dalam soal nih, NPPN-nya sebesar 25%. NPPN-nya ini sudah diberikan, sudah given oleh pemerintah. Jadi kita di dalam soal itu nanti sudah diberikan ya. Berarti dapat kita simpulkan untuk berarti penghasilan netonya untuk menghitung PPh di akhir tahun, penghasilan neto Bapak Amin ya adalah sebesar berapa? 100 juta. 100 juta dikalikan dengan 25%. Ya, sesimpel itu. Maka berarti di sini nanti ketemu berapa? 25 juta. Sesimpel itu ya. Jadi pajak jangan dibikin sulit. Jadi NPPN sebenarnya kurang lebih seperti itu. Ya, sekali lagi dia hanya merupakan persentase. Sebenarnya ada survei juga, ada dasarnya persentase itu dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi sebenarnya dia tidak menggambarkan nilai real sebenarnya. Yang menggambarkan nilai real sebenarnya adalah kalau WP melakukan tadi, sebenarnya yang saya sampaikan adalah kalau dia melakukan pembukuan. Jadi berapa biaya yang keluar, berapa penghasilan yang didapat itu real. Yang didapat memang segitu, yang dikeluarkan memang segitu. Tapi tidak semua WPOP itu mampu menyelenggarakan pembukuan. Maka difasilitasi oleh pemerintah boleh melakukan pencatatan, dia melakukan norma, memakai norma, dia bisa nembak memperoleh penghasilan itu dengan adanya persentase norma tersebut. Tapi syaratnya omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar, maka itu boleh pencatatan. Nah, bagaimana mekanisme pencatatan adalah si WP yang bersangkutan ya, dia datang ke kantor pajak itu dia mengusulkan dalam jangka waktu 3 bulan ya. Dalam jangka waktu 3 bulan di awal tahun pajak, di awal waktu 3 bulan itu dia menyampaikan, Pak, ini saya tahun ini saya mengajukan permohonan untuk melakukan pencatatan karena omset saya itu di bawah 4,8 miliar. Nah, setelah
melakukan permohonan itu ya, surat permohonan ke kantor pajak, maka si WP boleh melakukan penghitungan seperti ini. Dalam hal si WPOP tidak melakukan tadi ya, untuk melakukan pencatatan, berarti dianggap si WP melakukan pembukuan. Jadi hati-hati nih, lama jangka waktu 3 bulan itu diperhatikan. Kalau enggak, nantinya si WP oleh kantor pajak dianggap melakukan pembukuan. Baik, paham ya dari sini? Jadi sesimpel itu cara menghitung, cara kita memahami norma. Jadi sebenarnya dia nembak di sini. Baik. Selanjutnya yang perlu kita ketahui tentang cek, bisa mendengar suara saya? Ini agak error ya. Baik, terima kasih. Berubah ya yang speaker. Baik, lanjut ya. Baik, lanjut. Cara memahaminya seperti itu. Berarti nanti kan kalau sudah ketemu penghasilan itu, di bawah penghasilan itu apa? Berarti ya kembali kayak kita menghitung PPh karyawan tadi, berarti dikurangi dengan PTKP gitu kan ya. Di bawah PTKP ada apa? Ada penghasilan kena pajak. Di bawah penghasilan kena pajak ada apa? Ada namanya PPh berhutang. Sesimpel itu ya. Baik, maka ketemu cara menghitungnya seperti ini. Nah, yang namanya norma, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa dia sudah given ya, sudah given oleh pemerintah. Ini dibagi menjadi 3 kategori ya. Ini yang pertama kategorinya, ini persentasenya berbeda ya. Ada di 10 provinsi yang sudah di state di peraturan, nanti bisa dibaca di modul. Ada Jakarta, Surabaya, Medan, Pontianak, Makassar ya. Ada 10 provinsi ibu kota. 10 ibu kota provinsi, mohon maaf ya. Ibu kota provinsi. Kemudian yang klaster yang B, yang kedua adalah ibu kota lainnya yang tidak ada di 10 yang di state tadi ya. Kemudian yang C adalah daerah lainnya. Nah, ini yang kedua. Biasanya soal dikasih ini daerah lainnya seperti ini, 10 juta, persentasenya ini kota lainnya nih. Dan nanti Anda sesuaikan dulu ya normanya, menyesuaikan daerah yang sudah di state di soal. Jadi ketika dia melakukan kegiatan usaha di Bekasi sini ya, berarti di Bekasi ini normanya berapa, itu yang dipakai. Sangat simpel. Baik, soalnya apa yang perlu kita ketahui? Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi misal seperti ini tadi ya. Pak Amin jualan sembako 10 juta, itu kan 25%, ini kita lanjutkan ya. Misal Pak Amin masih jomblo, berarti dia pengurangnya 54 ya. 54 juta, berarti penghasilan kena pajaknya berapa? Penghasilan kena pajaknya adalah 0 ya. Kenapa? Karena posisi penghasilan itu lebih kecil daripada PTKP. Berarti PPh terhutangnya adalah nihil. Ya. Kalau 100 juta, norma 25%. Oke, sekarang kita coba, misal dia 200 juta. Masih kurang tinggi juga, 300 juta. Nah, ini dapat nih. Penghasilan kena pajaknya berarti 75 dikurangi
54. 21 juta. Berarti PPh terutangnya adalah 21 dikalikan dengan 5%. Ketemu berapa? 1.050.000. Sangat simpel seperti itu. Baik. Ada yang ditanyakan, silakan. Bicara, oh ya, soalnya belum saya share ya. Baik. Oke, ini dapat ya. Ini ambil aja dulu. Pengertiannya, pemahamannya seperti ini ya. Pemahamannya seperti ini diambil dulu. Ini sama dengan pekerjaan bebas. Maka ketika ada dokter atau ada akuntan, Anda calon akuntan, ketika Anda tidak bekerja sebagai pegawai tetap, nantinya Anda secara mandiri menyelenggarakan secara profesional, Anda menyediakan jasa akuntan ke instansi atau ke pihak lain, Anda berarti melakukan pekerjaan bebas. Maka cara menghitungnya adalah seperti ini juga nantinya. Seperti itu, ya. Nah, ada satu di kegiatan usaha yang sudah saya share di itu, di mana? Di chat ya, terkait PP23. PP23 itu apa ya? PP23 adalah sebenarnya dia untuk PPh UMKM ya. Nah, ini irisan antara yang kegiatan usaha norma ini sama yang PP23. Begini. Jadi pemerintah itu mengeluarkan peraturan PP23 ya, PP23 bentar. Itu leaflet resmi dari pajak ya. Anda baca-baca. Intinya adalah untuk ya yang melakukan kegiatan usaha ternyata omsetnya kurang dari 4,8, maka dia di pajaknya hanya 0,5% dari peredaran bruto. Contoh kalau ketemu soal di yang tadi ya, yang tadi misal ini yang A, yang contoh kedua misal yang B. Misal Bapak Amin jualan sembako omsetnya 100 juta ya, omsetnya 100 juta. NPPN-nya ternyata untuk jualan sembako 25%. Tapi Pak Amin memakai PP 23 untuk ya menghitung pajak. Berarti cara berapa PPh Pak Amin adalah sebesar berapa? Jualan sembako NPPN 25%. Misal ini 100 juta ini omset hanya di bulan Januari. Karena PP 23 dia mengenalnya tidak tahunan tapi bulanan. Ya. Ini di bulan Januari 100 juta. NPPN untuk pajak untuk jualan sembako 25%, tapi Pak Amin memakai PP 23 untuk menghitung pajaknya. Berarti tadi yang tarif 0,5% ya. Itu yang dipakai, itu dikali dengan 100 juta. 100 juta omsetnya. Berarti ketemu berapa? Di sini ketemu 5 juta atau 500. 5 juta ya? 50 juta, Pak. 500.000. 500.000. Bukan 50 ya. 500.000 ya. Baik. Berarti pajak yang dibayar Pak Amin di bulan Januari itu adalah 500.000 ya. Dan ini sifatnya final, hati-hati, ini sifatnya final.
Jadi sebenarnya tarif 0,5% ini sangat apa ya? Sangat murah. Jadi sangat tidak memberatkan wajib pajak. Ya. Jadi dia final 500.000. Nah, bagaimana dengan untuk ini yang nomor 2 ya? Ini contoh nomor 1, ini contoh nomor 2. Ini sama-sama WP melakukan kegiatan usaha. Nah, bagaimana PPh di akhir tahun? Nah, PPh di akhir tahun berarti untuk yang nomor 1 ini bisa dihitung yang ini tadi. Berarti penghasilan netonya 25 juta ya. Ini 100 juta untuk setahun misalnya ya. Ini 100 juta untuk setahun. Berarti nanti di akhir tahun ya, di akhir tahun kalau yang nomor 1 ini mekanisme menghitungnya sama kayak yang ini. Jadi kita hitung sampai akhir berapa PPh terutangnya. Jadi kan sudah ketemu ya penghasilan netonya di bawah PTKP, berarti ini nantinya akan 0, nihil kalau yang nomor 1. Tapi cara menghitungnya seperti ini. Nah, kalau yang nomor 2, bagaimana cara menghitungnya? Berarti karena ini sudah dikenakan PPh final, itu bisa dipastikan ya, karena ini sudah final, bisa dipastikan nanti untuk di tahunannya dia akan nihil. Kenapa? Karena di tiap bulan dia sudah setor PP 23 ini yang dikenakan final ya. Misal omsetnya dalam sebulan 100 juta. Maka dia dikenakan hanya 0,5% dari omsetnya itu gitu. NPPN-nya gimana? NPPN diabaikan ya. Jadi kuncinya kalau si WP ternyata dia sudah memakai PP 23 ini, maka untuk NPPN yang norma tadi itu diabaikan. Ketentuan lebih lanjut itu bisa kita baca di sini. Yang pertama untuk PP 23 ya. Pelunasan peralihan segala macam, jangka waktu, ini ya, ini bisa kita pelajari ya, bisa Anda baca-baca syaratnya seperti apa saja. Ini ada jangka waktunya. Untuk WPOP ini jangka waktu 7 tahun sejak dia pertama memakai PP 23. Berarti kalau sudah habis 7 tahunnya berarti dia kembali ke normal, kembali ke penghitungan memakai yang nomor 1 tadi. Seperti itu. Baik, mungkin baiknya ya kita langsung praktek aja ya. Kita langsung praktek aja. Setelah ini saya share soal. Berarti untuk Zoom kita cukupkan sekian ya. Nanti untuk pembahasan via WA Group, kalau diperlukan untuk membahas tentang bagaimana penyelesaiannya, nggak apa-apa. Nanti kita buka Zoom lagi seperti kemarin. Baik, sebelumnya dari sini ada yang ingin ditanyakan tentang WP kegiatan usaha? Sangat simpel ya cara menghitungnya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Ilham. Semisal ada seorang karyawan tetap dia menghitung PPh pegawai, tapi dia juga membuka usaha gitu Pak. Jadi kayak usaha sampingan kayak buka toko atau gimana gitu, nanti perhitungannya gimana ya Pak? Iya, baik. Ketika dia PNS ya atau dia pegawai, ternyata dia punya usaha, berarti ada 2 macam penghasilan di situ ya. Dia sebagai pegawai dan juga dia buka toko. Nah, untuk buka tokonya berarti di antara 2 tuh ya. Apakah dia memakai PP 23 atau tidak? Jadi kalau dia memakai PP 23 berarti ya dikenakan final. Berarti tiap bulan dia harus setor 0,5% dari omset tadi ya. Tapi kalau misal, nah ini yang menarik nih ya, pertanyaan Ilham. Sebentar saya share. Maka bagaimana ketika dia ternyata tidak memakai PP 23 ini? Berarti kan dia untuk penghasilannya berarti nanti digabung. Digabungnya di level mana? Di level penghasilan itu. Berarti
Ketika dia usahanya, misal Pak Amin dia PNS tapi jualan sembako juga, berarti nanti yang digabung dengan penghasilan itu sebagai pegawai yang tadi coba kita hitung tadi ya, itu kita tambahkan dengan 25 juta ini. Gitu. Kemudian nanti kita hitung secara normal sampai ke bawah seperti ini. Seperti itu ya, Ilham, bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya agak trik-trik itu menentukan apakah si WP kegiatan usaha itu dia memakai PP 23 atau tidak gitu. Dan hati-hati untuk memakai PP 23 atau tidak itu sebenarnya agak panjang prosesnya. Tapi ini saya potong kompas dulu gitu, bahwa pemahamannya kalau dia memakai PP 23 dia dikenakan final. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Ilham, panggilannya ya, terima siapa? kasih Pak. Ya, Ilham atau Bintang panggilannya? Ilham boleh, Bintang boleh Pak. Baik. Ada yang lain silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, setelah ini saya share soal ya. Jadi sekali lagi kalau yang pertanyaan Ilham tadi, ini sebenarnya banyak pertanyaan mirip seperti itu, bagaimana ketika ada penghasilan lain, dia PNS juga kegiatan usaha. Jadi dikembalikan. Intinya sebenarnya semua penghasilan itu kan dikumpulkan dalam 1 tahun, kemudian dihitung pajaknya di akhir tahun. Nah, kalau dia sifatnya final, berarti kan kita keluarkan, nggak usah kita hitung. Kecuali kalau yang nomor 1 ini sifatnya non final. Ya. Berarti nanti di akhir tahun untuk penghasilan neto ini kita gabung dengan penghasilan dari dia sebagai PNS misalnya atau pegawai. Oke, clear ya? Setelah ini saya share soal ya. Kita cukupkan Zoom kita kali ini ya. Nanti kalau ada perlu kita buka lagi nggak apa-apa. Tapi ini kita tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak.